Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Eh, Sebelumnya izin Ibu Pranita, sini kami dari kelompok 3 akan membawakan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimory. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota ada Octavia Syamsu yang berbakti, NPM 077, Muhammad Rafid, NPM 79, Hasna Nurmalia Viva, NPM 86, Fadian Nur Viva, NPM 99, dan Fazli Irfandi, NPM 105. Dan selanjutnya, kita masuk ke latar belakang. Cimory itu didirikan oleh Bambang Sutantio pada tahun 2004 berawal dari usaha pengolahan susu di Puncak, Bogor yang bertujuan untuk mendukung peternak lokal. Perusahaan ini berkembang dari produk susu segar menjadi berbagai produk olahan seperti yogurt dan sosis premium di bawah merek Gensler. Dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan, Cimory berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup peternak serta memenuhi permintaan pasar akan produk berbasis protein. Nah, di sini kami akan membahas mengenai apa itu penciptaan nilai pelanggan, membangun ekuitas merek, dan lain-lain sesuai materi yang telah kami pelajari. Yang pertama itu ada penciptaan nilai pelanggan. Yang pertama adalah produk berkualitas. Nah, Cimory memproduksi susu segar, yogurt, dan makanan olahan berkualitas tinggi dari susu sapi lokal dan proses higienis dan modern. Nilai utama yang ditawarkan adalah kesegaran, kesehatan, dan rasa alami. Yang kedua ada inovasi produk itu adalah Cimory terus menghadirkan produk baru seperti Cimory Yogurt Drink, Squeeze Yogurt, dan UHT Milk varian rasa yang sesuai dengan tren gaya hidup sehat masyarakat modern. Terus yang terakhir yaitu nilai sosial dan lingkungan, yaitu program pemberdayaan peternak lokal dan kepedulian terhadap lingkungan atau green packaging, eco-friendly tourism, menambah nilai sosial bagi pelanggan yang peduli isu berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada menciptakan kepuasan pelanggan. Ada 3 poin, yaitu kualitas konsisten. Yaitu produk Cimory terkenal dengan rasa yang konsisten dan segar, sehingga pelanggan merasa puas setiap kali membeli. Yang kedua ada brand experience, yaitu Cimory membangun experience melalui Cimory Dairy Store dan restoran, di mana pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga mendapatkan edukasi dan pengalaman peserta. Terus ada customer feedback dan adaptasi, yaitu Cimory aktif mengadaptasi varian rasa dan kemasan berdasarkan kembali ke pasar, misalnya ukuran kecil. Menang put aku kayak gak nge-zoom kok malah Oh, meong nah. meong Terus baik. kalau yang itu dia ada kualitas, dia ada 3 poin. Tapi itu harus bagi kamu dan Cimory untuk dilanjutkan saya dan bersedia cetak dengan Cimory dan bagaimana ada program dan komunitas melalui media sosial Cimory berinteraksi aktif dengan konsumen dan maksudnya selain yang telah memiliki aspek dan yang bersedia so Izin melanjutkan. Yang selanjutnya ada eh,
Kualitas yang dirasakan. Itu tuh kayak persepsi konsumsi terhadap seberapa baik kualitas produk dari Cimori tersebut dibandingkan dengan merek lain. Misalnya itu kayak dinilai dari kualitas karena menggunakan susu segar dari peternakan sendiri dan proses produksinya yang bersih. Itu kayak misalnya kayak orang tuh percaya minum Cimori on the go itu lebih sehat daripada yogurt murah dengan tabel yang lebih terkenal. Dan yang keempat ada brand loyalty atau loyalitas merek. Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek, mereka tetap membeli meskipun ada merek lain. Misal, banyak pelanggan yang selalu membeli Cimory Yogurt Drink karena sudah cocok dengan rasanya. Itu kan karena Cimory itu kan rasanya kan bervariasi dan banyak gitu. Eh, misal, kalau walaupun ada yogurt lain di rak-rak toko, seseorang tuh akan tetap milih Cimory karena sudah percaya karena kualitas dan rasanya yang bervariasi. Terus yang terakhir ada brand personality atau kepribadian merek. Itu sendiri menjelaskan tentang karakter atau sifat yang menggambarkan kepribadian merek seolah-olah merek itu manusia. Itu kayak memiliki kepribadian yang ramah, sehat, modern, dan juga peduli kepada keluarga. Dan contohnya itu ada di iklan Cimory yang sering menampilkan suasana ceria, keluarga bahagia, dan gaya hidup sehat, dan itu jadi kayak ngerasa tuh hangat dan lebih dekat. Selanjutnya ada, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang menciptakan positioning merek PT Cimory. Ini ada 7 poin yang kita bahas. Yang pertama ada posisi utama merek atau brand positioning. Itu menjelaskan tentang posisi utama merek. Bagaimana Cimory ingin dilihat oleh konsumen dibandingkan pesaingnya. Cimory sendiri menempatkan berbagai produk susu dan yogurt lokal yang sehat, segar, dan berkualitas premium. Itu tuh kayak misal ketika orang mencari minuman susu yang segar dan terpercaya buat Indonesia, maka nama Cimory itulah yang muncul di pikiran mereka paling pertama. Yang kedua ada tagline dan konsep utama. Tagline dan konsep utama ini menggambarkan pesan utama yang ingin disampaikan pada merek. Misal menggunakan tagline Fresh from the Farm yang menekankan bahwa produk itu berasal dari susu sapi segar langsung dari peternakannya sendiri. Misal di kemasan Cimory itu dan iklan TV itu sering ada kalimat yang tadi Fresh from the Farm untuk memperkuat citra alami. Jadi itu yang menekankan bahwa ini tuh benar-benar susu sapi segar yang langsung dari peternakan sendiri. Dan yang ketiga ada diferensiasi dari pesaing. Diferensiasi adalah keunikan yang membuat Cimory berbeda dari merek lain, seperti menggunakan susu seperti tadi yang sudah dijelaskan, menggunakan susu segar dari peternakan sendiri dan memiliki produk inovatif seperti Cimory Yogurt Drink and Cimory on the Go. Ini menawarkan wisata wisata edukatif Cimory Dairyland. Misal ada contohnya juga tidak banyak merek susu yang punya tempat wisata edukasi dan hal ini membuat Cimory menonjol dan lebih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Dan yang keempat ada target pasar. Ini menjelaskan tentang target pasar dan kelompok konsumen yang ingin dicapai oleh merek. Cimory sendiri menargetkan keluarga Indonesia dan anak muda yang peduli kesehatan dan gaya hidup yang lebih modern. Contohnya seperti Cimory on the go, ini cocok untuk pelajar dan atau pekerja muda ingin yang meminum yogurt lebih sehat dan lebih praktis. Dan yang kelima ada komunikasi dan promosi. Ini menjelaskan tentang bagaimana Cimory menyampaikan pesan dan memperkenalkan merek kepada konsumennya. Cimory sendiri membuat iklan TV dan media sosial yang menampilkan keluarga bahagia dan suasana yang lebih alami. Produk promosi dan supermarket dan dengan platform online-nya. Dan yang keenam ada pengalaman langsung konsumen. Ini menjelaskan tentang pengalaman yang membuat konsumen bisa merasakan langsung nilai dari merek tersebut. Cimory sendiri membuka tempat wisata seperti Cimory dari Land yang tadi dan Cimory Riverside agar konsumen bisa lebih
melihat proses pembuatan susu dan berinteraksi langsung dengan hewan peternaknya. Contohnya, pengunjung bisa memberi makan sapi atau mencicipi susu segarnya langsung, dan pengalaman ini memperkuat kepercayaan terhadap merek Cemori itu sendiri. Dan yang terakhir, ada citra merek yang dibentuk. Citra merek ini adalah pesan yang tertanam dari benak masyarakat, terutama tentang suatu merek. Ini Cimory sendiri membangun citra berbagai merek lokal yang modern, sehat, ramah keluarga, dan membanggakan Indonesia yang pasti. Contohnya ada banyak sebenarnya. Dan salah satunya ada, misal banyak orang yang melihat Cimory sebagai merek Indonesia yang bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri, tetapi tetap menjaga nilai lokal dan kesehatan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu menghadapi persaingan. Untuk menghadapi persaingan, PT Cimory melakukan beberapa strategi penyerangan khusus, seperti yang pertama strategi inovasi produk. PT Cimory terus mengembangkan varian baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Contohnya, PT Cimory meluncurkan produk yogurt squeeze yang memiliki rasa unik dan segar dengan packaging pouch yang mudah untuk dibawa kemana-mana. PT Cimory juga meluncurkan produk susu segar premium yang memiliki kandungan protein yang tinggi dan juga rendah lemak. Kemudian yang kedua itu strategi penganeka-ragaman produk. PT Cimory tidak hanya fokus pada produk yogurt, tapi juga mengembangkan produk makanan olahan lainnya seperti sosis. Dengan mengembangkan produk yang beragam, PT Cimory dapat meningkatkan jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan serta dapat menawarkan produk yang lengkap dengan kualitas tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu strategi promosi dan periklanan intensif. PT Cimory ini aktif di media sosial, iklan TV, serta kampanye digital dengan citra sehat dan modern. PT Cimory ini menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan. PT Cimory juga menggunakan iklan TV untuk meningkatkan jangkauan pasar dan meningkatkan kesadaran merek. Kemudian yang keempat, strategi perbaikan pelayanan. PT Cimory memperluas jaringan distribusi dan memastikan produk mudah ditemukan di berbagai platform retail dan online. PT Cimory juga meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyediakan layanan pelanggan yang baik dan juga responsif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh PT Cimory dengan lebih dari 20.000 toko di seluruh Indonesia dan memiliki toko online di platform e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia. Kemudian yang terakhir yaitu strategi penurunan biaya manufaktur. PT Cimory ini memperkuat rantai pasok peternakan sapi lokal untuk efisiensi biaya bahan baku. Dengan menurunkan biaya manufaktur, PT Cimory dapat meningkatkan keuntungan dan juga meningkatkan keunggulan kompetitif. PT Cimory juga dapat meningkatkan kualitas produk dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Dan selanjutnya itu ada menetapkan strategi produk. Di sini tuh ada 5 tingkatan. Yang tingkatan pertama itu produk inti atau core benefit. Manfaat utama dari produk Cimory adalah pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan. Produk-produk Cimory dibuat dari susu segar yang sangat berkualitas tinggi yang dihasilkan dari peternakan sapi perah yang terkontrol. Cimory memberikan nutrisi penting seperti kalsium, protein, dan vitamin bagi tubuh, sambil tetap menjaga rasa yang enak, segar, dan aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua itu ada produk dasar atau generik produk. Produk dasar Cimory mencakup berbagai olahan susu yang sudah dikenal luas di pasaran seperti susu segar Cimory. Itu terdapat dalam kemasan botol dan kotak. Terus Cimory yogurt drink, berbagai varian reguler maupun low fat. Ada Chochomori yaitu produk coklat olahan susu dan berbagai rasa dan bentuk. Semua produk ini menawarkan asupan berbagai gizi dan praktis untuk dikonsumsi sehari-hari, serta menjadi alternatif minuman sehat di tengah maraknya produk minuman manisan buatan. Yang ketiga itu ada produk tambahan atau augmented produk. Produk yang
produk yang Cimory memberikan nilai tambah yang membedakan dari produk sejenis dengan berbagai cara. Yang pertama itu varian rasa yang beragam. Cimory menawarkan berbagai rasa varian rasa strawberry, blueberry, mango lychee, dan lainnya agar konsumen tidak bosan dan dapat memilih sesuai selera. Terus ada wisata edukatif. Cimory tidak hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan pengalaman edukatif melalui tempat wisata yang menggabungkan rekreasi dan pembelajaran tentang peternakan serta proses pembuatan susu beberapa lokasi wisata Cimory di Indonesia. Minta tolong diturunkan pas bagian wisata edukatif. Nah, ini ada Cimory Dairyland sama Cimory Riverside. Itu di Indonesia tuh ada di daerah Puncak Bogor, Semarang, sama Kota Malang. Terus yang keempat itu ada produk yang diharapkan atau expected produk. Konsumen mengharapkan produk Cimory yang memiliki rasa lezat dan konsisten di setiap varian, kemasan yang higienis dan menarik, menjaga kesegaran produk, label informasi yang jelas seperti tanggal kadaluarsa, kandungan gizi dan izin BPOM, ketersediaan yang luas, mudah ditemukan di supermarket, minimarket hingga toko online. Dan yang kelima ada produk potensial atau potensial produk. Produk potensial atau penelitian produk itu Cimory terus berinovasi untuk masa depan melalui pengembangan minuman berbasis nabati untuk menjangkau pasar vegan dan intoleran laktosa. Yang kedua, produk fermentasi baru seperti yogurt probiotik dengan manfaat kesehatan pencernaan. Yang keempat, ekspansi ke pasar internasional, ekspor ke negara Asia Timur Tengah. Dan yang terakhir, digitalisasi sistem penjualan, misalnya platform pemesanan online langsung dari pabrik. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada merancang dan mengelola jasa. PT Cimory secara profesional merancang dan mengelola jasa di bidang pengelolaan produk susu dan makanan konsumen premium berbasis protein. Mereka mengembangkan berbagai produk inovatif seperti yogurt, drink, keju, susu segar, dan makanan siap saji seperti sosis dan nugget yang dipasarkan dengan merek unggulan mereka. Selain fokus pada produk Cimory, juga mengelola pelayanan melalui customer care center yang responsif untuk menangani keluhan dan masukan guna meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan. Dalam hal manajemen, Cimory memiliki struktur organisasi yang terdefinisi dengan jenis dan hierarkis, mendukung kinerja optimal dan kerja sama tim yang kuat di seluruh fungsi perusahaan. Mereka mengelola berbagai unit bisnis terintegrasi yang mencakup pengelolaan susu, pengelolaan daging, distribusi, toko retail, restoran, dan taman rekreasi. Salah satu inovasi unik adalah yaitu program distribusi langsung oleh tenaga penjual wanita bernama Miss Cimory yang menjangkau konsumen secara langsung ke rumah tangga dan memperluas jaringan pemasaran secara efektif. Kemudian struktur manajemen yang profesional ini memungkinkan Cimory untuk memastikan koordinasi dan kontrol kualitas yang konsisten di setiap lini bisnis sehingga perusahaan dapat terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan pasar dengan produk dan layanan terbaik. Boleh di-scroll tolong dong. Kemudian ada mengembangkan
mengembangkan program dan strategi harga. Untuk yang pertama ada diskon dan insentif. PT Cimori sering memberikan diskon dan promo holding untuk mendorong pembelian dalam jumlah besar, terutama di supermarket atau toko online. Ini sesuai dengan yang pertama ada diskon kuantitas. Diskon kuantitas yaitu potongan harga bagi pembeli dalam volume besar. Kemudian yang kedua, diskon musiman. Diskon musiman ini berarti Cimori kerap memberikan promo pada momen tertentu seperti Ramadan ataupun Natal. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan sama teman saya. Kemudian yang kedua yaitu penetapan harga promosi. PT Cimori juga menggunakan berbagai teknik promosi harga untuk menarik konsumen. Yang pertama yaitu penetapan harga acara khusus. PT Cimori menawarkan harga promo pada event besar atau pameran untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan. Strategi ini efektif karena konsumen cenderung lebih terbuka untuk mencoba produk baru pada saat event. Kemudian yang kedua yaitu rabat tunai. PT Cimori memberikan diskon langsung untuk pembelian melalui e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Hal ini membantu meningkatkan penjualan online dan juga meningkatkan kesadaran merek di platform e-commerce. Kemudian yang ketiga yaitu diskon psikologis. PT Cimori menggunakan harga yang dibuat tampak lebih menarik, seperti harga 9.900 alih-alih harga 10.000. Strategi ini efektif karena konsumen cenderung lebih tertarik dengan harga yang lebih rendah meskipun perbedaan harganya tidak signifikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang selanjutnya ada diskriminasi harga. Cimori juga menetapkan variasi harga berdasarkan segmen dan produk seperti yang pertama harga segmen pelanggan. Cimori menjual produknya dengan harga lebih murah di retail modern dibandingkan dengan kafe atau restoran. Dan yang kedua ada harga bentuk produk. Cimori memiliki perbedaan harga antara yogurt botol, yogurt pouch, dan yogurt drink. Dan yang ketiga ada harga lokasi. Harga Cimori bisa berbeda-beda antara daerah, misalnya lebih tinggi di Pulau Jawa atau lebih di luar Pulau Jawa. Dan yang keempat ada harga waktu. Cimori sering mengadakan promo khusus di waktu tertentu seperti vessel online. Dengan menerapkan strategi harga yang berbeda-beda, Cimori dapat meningkatkan penjualan, meningkatkan keuntungan, dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda-beda juga. Baik, jadi itu tadi penjelasan dari kami mengenai bagaimana sih PT Cimori itu dapat mengimplementasikan eh, semua materi-materi dari materi yang telah kami pelajari di mata kuliah manajemen pemasaran sebelum UTS ini. Jadi ada eh, bagaimana Cimori itu menentukan ekuitas, membuat ekuitas merek, membuat menentukan nilai, menciptakan kepuasan pelanggan dan lain-lain gitu. Jadi mungkin cukup sekian paparan dari kelompok kami. Mungkin banyak kurangnya kami mohon dimaafkan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilillah fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Saya aku belum record. Mau gak? Mau kok saya bagian pertama patah-patah topet. Tapi ini kena ora. Coba nanti Oh, lihat dulu nanti. ya